Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Munawir Nasution dengan NIM 4242431023. Saya berasal dari program studi pendidikan kimia dari kelas PSPK 24E. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SPD MR. Jadi di sini pada materi kedua saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Jadi latar belakang ataupun pendahuluan dari materi kali ini ialah Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perjalanan sejarah nasional. Nilai-nilai Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari pengalaman pejuang bangsa Indonesia dalam menghadapi dinamika sosial, budaya, politik, serta perjuangan melawan penjajahan. Pemahaman mengenai Pancasila dalam perspektif sejarah membantu kita menelusuri bagaimana nilai-nilai tersebut tumbuh, berkembang, dan kemudian dirumuskan sebagai pedoman hidup bangsa. Dengan memahami konteks historisnya, generasi saat ini dapat menghayati bahwa Pancasila merupakan identitas dan kekuatan moral yang menyatukan bangsa Indonesia dalam keberagaman. Pengertian dan pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi bangsa Indonesia yang digali dari nilai-nilai budaya, moral, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat Nusantara sejak sebelum kemerdekaan. Dalam kajian sejarah, Pancasila penting karena menjadi landasan filosofis yang menuntun arah perjuangan bangsa, membentuk identitas nasional, serta menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pemahaman sejarahnya, kita dapat melihat bahwa Pancasila bukanlah hasil pemikiran tiba-tiba, melainkan rangkaian proses panjang yang dipengaruhi pengalamannya secara kolonialisme, perjuangan nasional, dan dinamika sosial politik Indonesia, politik bangsa. Sejarah Pancasila pra-kemerdekaan. Yang pertama ada nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jauh sebelum perumusan Pancasila pada tahun 1945, nilai-nilai dasarnya telah tumbuh dalam peradaban Nusantara. Pada masa kerajaan Sriwijaya, nilai persatuan tercermin dari kemampuan kerajaan ini menguasai jalur perdagangan maritim dan menjalin hubungan diplomatik yang luas. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat pembelajaran agama Buddha yang menunjukkan nilai kemanusiaan, keberagaman, dan juga toleransi. Nilai pada masa kerajaan Sriwijaya yang pertama adalah sila pertama, terwujud dengan adanya umat Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Kemudian, nilai sila yang kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dan India atau dinasti Harsha. Yang ketiga, nilai sila ketiga sebagai negara maritim. Sriwijaya telah menerapkan konsep negara kepulauan sesuai dengan konsepsi wawasan Nusantara. Yang keempat, sila keempat, Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang sangat luas. Pada nilai sila kelima, Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur. Pada masa kerajaan Majapahit, nilai persatuan semakin menguat, mulai dari gagasan Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya kesatuan dalam keberagaman. Pemerintahan Majapahit yang mengintegrasikan berbagai suku budaya dan wilayah Nusantara mencerminkan nilai persatuan serta musyawarah dalam pengelolaan negara. Selain itu, tradisi gotong royong, adat musyawarah, dan kehidupan sosial masyarakat Nusantara menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial telah mengakar kuat sebelum Indonesia merdeka. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan berlangsung sejak awal kolonialisme sebelum abad ke-20. Perlawanan bersifat kedaerahan seperti Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Patimura, dan berbagai perlawanan rakyat di Bali, Maluku, serta daerah lainnya. Meskipun terpisah secara wilayah, semua perjuangan ini memperlihatkan nilai keberanian, persatuan, dan semangat membela tanah air.
Memasuki abad ke-20, perjuangan bangsa semakin modern dengan lahirnya Kebangkitan Nasional pada tahun 1908 melalui organisasi Budi Utomo. Nah, jadi peristiwa ini menandai dimulainya perjuangan berbasis pendidikan, kesadaran nasional, dan kebangkitan intelektual bangsa. Pada tahun 1928, nilai persatuan semakin diperkuat melalui Sumpah Pemuda yang menyatukan tekad pemuda Indonesia dalam identitas bangsa yang sama, satu tanah air, satu bangsa, dan juga satu bahasa. Pada masa penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, rakyat Indonesia menghadapi tekanan berat, namun juga diberi ruang untuk membentuk organisasi seperti PETA, Putera, dan juga BPUPKI. Kehadiran organisasi BPUPKI menjadi sangat penting karena menjadi wadah awal perumusan dasar negara, termaksud nilai-nilai yang kemudian menjadi Pancasila. Masa ini menjadi jembatan penting dari perjuangan fisik menuju perjuangan politik menuju kemerdekaan. Selanjutnya ada Pancasila Prakemerdekaan. Nah, jadi perumusan Pancasila pada masa prakemerdekaan merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh bangsa. Momentumnya dimulai ketika Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Puncak penting terjadi pada 1 Juni 1945 ketika Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang kemudian dianggap sebagai lahirnya Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno menawarkan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Untuk menyempurnakan gagasan tersebut, dibentuklah Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi rumusan awal dasar negara yang kemudian mengalami beberapa penyesuaian demi menjaga persatuan nasional. Akhirnya, pada tahun 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Pancasila disahkan secara resmi sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Proses panjang ini menunjukkan bahwa Pancasila lahir melalui musyawarah, kompromi politik, dan semangat persatuan antara berbagai kelompok bangsa. Selanjutnya, sejarah Pancasila pasca kemerdekaan. Yang pertama, Pancasila era Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1965. Pancasila diposisikan sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa, namun terjadi berbagai dinamika politik. Presiden Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin yang dianggap sebagai penafsiran praktis Pancasila dalam menghadapi instabilitas politik. Meskipun demikian, periode ini ditandai konflik ideologi antara nasionalis, agama, dan juga komunis yang kemudian memuncak pada peristiwa G30 SPKI. Kemudian era Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 menjadikan Pancasila sebagai ideologi tunggal untuk menjaga stabilitas politik. Pemerintahan menekankan pentingnya pengamatan Pancasila melalui program penataran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila. Namun implementasi pada masa ini sering dianggap bersifat indokrinatif karena mengekang kebebasan politik dan menguatkan kekuasaan politik. Yang ketiga ada asas tunggal Pancasila. Pada masa Orde Baru pula, konsep asas tunggal Pancasila diterapkan, yaitu kebijakan yang mewajibkan semua organisasi sosial dan politik menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Kebijakan ini bertujuan memperkokoh persatuan nasional, namun juga dikritik sebagai alat kontrol politik. Ada Pancasila di era reformasi. Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam kehidupan politik Indonesia. Pancasila tidak lagi digunakan sebagai alat indoktrinasi, tetapi ditempatkan kembali sebagai nilai dasar dan pedoman moral kehidupan bangsa. Pendidikan Pancasila direvitalisasi untuk menumbuhkan karakter bangsa, toleransi, serta demokrasi. Nah, jadi adapun bagian akhir dari presentasi kali ini ialah secara keseluruhan sejarah Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara Indonesia lahir melalui proses yang panjang, bertahap, dan melibatkan beragam elemen bangsa. Nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan secara tiba-tiba, melainkan telah hidup dalam masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan seperti Sriwijaya dan juga Majapahit. Tercerminnya dalam budaya gotong royong, musyawarah, serta semangat persatuan.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.